Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Mubina dari kelompok 9 Praktikum Sistem Basis Data. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah kerja dari modul 3. Sebelum kita masuk ke langkah kerja, saya akan menjelaskan sedikit eh, yang akan kita lakukan pada kali ini. Yang pertama, DML. DML ini bahasa DBMS yang digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek dalam database. Jadi ini merupakan language yang biasanya dipakai itu seperti create atau drop database. Jadi ini secara garis besar untuk mendefinisikan untuk membuat database dan untuk menghapus database. Kemudian untuk DML ini bahasa yang lebih ke arah mengelola data dari suatu basis data. Jadi yang termasuk dalam DML adalah perintah seperti insert, select, update, dan delete. Kemudian filtering dilakukan untuk melakukan penyaringan baris tabel sesuai kondisi yang ditentukan pengguna. Jadi untuk filtering biasanya digunakan keyword where, kemudian diikuti dengan kondisi yang diinginkan. Jadi umumnya dipakai pada statement select, update, dan delete. Kemudian ordering fungsinya untuk menyortir keluaran dari tabel dari select statement dengan keyword order by. Nah, penyortiran dapat disesuaikan oleh keinginan pengguna, tapi secara default akan dilakukan dari terkecil sampai terbesar. Untuk melakukan penyortiran dari terbesar hingga terkecil, kita dapat menggunakan keyword desc atau singkatan dari descending. Kemudian ada view, ini akan merepresentasikan visual dari data yang ada di satu atau lebih tabel dalam database. Jadi view hasil dari sebuah query yang dapat disimpan seolah-olah itu adalah suatu tabel yang baru. Kemudian stored procedure merupakan sekumpulan perintah SQL yang didefinisikan, diberi nama, dan disimpan di dalam database untuk digunakan kembali. Jadi jika kita sering melakukan suatu fungsi tertentu yang berulang kali, stored procedure akan sangat membantu dan mempersingkat waktu yang kita butuhkan dalam melakukan perintah-perintah query yang sering kita gunakan tersebut. Oke. Kemudian kita langsung saja masuk ke langkah kerja untuk modul 3 ini. Oke, yang pertama pastikan kita sudah melakukan instalasi sesuai apa yang sudah diinstruksikan pada modul 3. Kita bisa cek di drive. Karena saya sudah melakukan instalasi, kita langsung saja membuka CMD atau PowerShell. Oke, kemudian kita lakukan perintah seperti berikut untuk melihat PDB yang ada. Oke, ada note di sini. Jika menggunakan versi 11G ke bawah, kita langsung skip ke langkah 5. Tapi karena di sini saya menggunakan versi di atas 11G, kita lanjut ke step 4. Ganti container ke XEPDB1 dengan perintah authorization. Kita langsung copy saja. Kita paste, enter, session alter.
Seperti sudah. Kemudian kita membuat user baru dengan perintah create user. Oke. Kita ganti dengan nomor kelompok. Di sini saya kelompok 9, langsung ganti saja. Kemudian kita beri privilege connect resource ke user yang kita buat barusan. Oke. Kemudian buka SQL Developer. Oke, sudah terbuka. Kita langsung saja buat koneksi baru dengan tombol plus. Kemudian kita isikan sesuai config di sini. Oke, kemudian kita bisa langsung connect. Bisa terlihat database sudah dalam kondisi connect. Dan worksheet sudah terbuka. Langsung saja ke normalisasi database. Oke, perhatikan tabel berikut. Jadi ada ID transaksi, ada pelanggan, ada gender, ada produk, ada harga, jumlah produk, dan tanggal transaksi. Jadi asumsi saya ini adalah tabel transaksi jual beli atau mungkin semacam sejenis invoice pembelian sesuatu, seperti itu. Oke. Oke, jadi kita bisa mengikuti langsung saja dengan perintah berikut. Menggunakan DDL. Seperti yang saya jelaskan tadi, DDL itu lebih ke arah mendefinisikan. Jadi seperti membuat database baru atau menghapus database. Oke, kemudian kita bisa run saja. Oke, kita satu persatu supaya lancar. Oke. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke step 9. Kita bisa mengisikan tabel DML. Mengisikan tabel menggunakan DML statement berikut.
Oke, untuk menjalankan perintah secara bersamaan, kita langsung log saja, Ctrl A, kemudian kita run. Oke, ada error sepertinya. Line 22, kolom 93. Kita debug sama-sama. Oke, sepertinya kurang koma di sini ya. Seharusnya sudah lancar sekarang. Oke, berhasil. Kemudian kita jalankan perintah select berikut satu persatu. Oke, bisa terlihat tadi transaksi, kemudian ada jumlah, ada tanggal, dan lain sebagainya. Bisa terlihat ada perubahan dari tabel. Jadi sekarang ada kolom tisu, ada kolom produk, dan ada kolom harga. Kemudian kita lanjut. Sekarang ada kolom pelanggan, ada kolom produk, harga, dan jumlah. Oke, kita lanjut saja ke filtering dan ordering. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, filtering itu menyaring data sesuai apa yang kita inginkan. Kalau ordering kita menyusun data yang kita punya sesuai parameter yang kita butuhkan. Oke, langsung saja kita copy, kemudian kita run saja langsung. Oke, perintah ini melakukan penyaringan data di mana dimulai dari customer, produk, dan seterusnya hingga menghasilkan tabel berikut. Jadi hanya menampilkan anggota 2, tanggal lahir sebagai berikut, dan di gender perempuan. Kemudian kita lakukan ordering dengan order by. Oke, jadi dia akan melakukan ordering by tanggal lahir, ada miss. Oke, ada, kalau kita lihat dia akan melakukan ordering dari tanggal lahir dari yang paling tua sampai ke paling muda, dan ada sedikit easter egg ya, gojos atau. Kemudian kita bisa run ini, dia akan mensortir dari harga paling tinggi sampai paling murah. Karena kita menggunakan perintah descending, yaitu descend itu kan turun, jadi dari paling atas atau paling mahal dalam kasus ini sampai ke yang paling murah, seperti itu. Kemudian view di sini menyimpan select statement tertentu sebagai tabel virtual. Jadi dia seakan-akan akan membuat tabel baru yang bisa kita lihat.
Oke, ternyata privilege-nya tidak diperbolehkan. Kita bisa ke step 2, di mana kita akan memberikan privilege ke user SBD09. Oke, kita run lagi. Oke, berhasil kali ini. Dan kita bisa melihat hasil dari view yang kita buat. Oke, berhasil. Jadi ini hanya menampilkan customer yang mempunyai gender F atau female. Oke, kita langsung ke start procedure. Jadi ini akan semacam menyimpan suatu komen atau suatu perintah yang kita gunakan berulang kali. Jadi akan menghemat waktu dan lebih efisien jika kita melakukan suatu perintah yang sama berulang kali, terutama jika data tersebut berukuran cukup besar. Jadi kita lakukan start procedure untuk melakukan insert ke tabel transactions TB. Oke. Langsung saja kita run, compile. Di sini ada notes untuk menghapus setelah dikompil. Oke, kita hapus saja. Setelah itu kita mengeksekusi dengan call atau exec. Jadi mungkin salah satu saja. Kita coba exec. Oke, prosedur successfully complete. Berhasil ya. Kita coba yang gerakan call. Berhasil juga. Oke. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Kita copy saja langsung. Kita akan membuat start procedure baru. Karena prosedur tambah komplit, jadi dia akan melakukan penambahan sesuai parameter yang sudah kita tentukan, seperti edit transaksi, edit tambah, jadi dia akan menambah dia akan menambahkan suatu baris atau data ke dalam tabel menggunakan nilai yang sudah ada pada baris tabel. Jadi dia akan menyelipkan data pada tabel yang sudah mempunyai data, seperti itu. Oke. Karena sudah, ini akhir dari langkah percobaan modul 3. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.